Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film bertema aksi, drama, komedi, berjudul The Lotteries, yang dirilis pada tahun 2022. Jadi, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Tai, yang hidup bersama ibunya yang bernama Toy. Ibunya dulu adalah penjual lotre, namun karena ibunya pernah terjatuh di selokan akibatnya Toy mengalami pergeseran tulang, sehingga pekerjaannya digantikan oleh Tai. Adegan berganti di mana Tai berjalan sambil menjual lotre, hingga tiba-tiba dia ditelepon ibunya, meminta Tai untuk menyimpan 4 tiket lotre pesanan dari pelanggannya. Namun sesampainya di rumah, dia melihat ibunya dilempar oleh seseorang preman, yang ternyata datang untuk menagih hutang. Tai sebisa mungkin menyelamatkan ibunya dan melawan mereka, hingga pada akhirnya mereka berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun Tai menemui jalan buntu dan hampir dihabisi. Untungnya polisi datang tepat waktu, tapi ternyata polisi datang bukan untuk menyelamatkannya melainkan untuk membeli lotre. Setelah polisi koplak ini pergi, Tai langsung dihajar dan semua tiket loterenya diambil. Adegan berganti di mana Tai sedang mencuci baju di halaman depan rumahnya. Tak lama kemudian ibunya datang dengan perasaan senang, karena ternyata dia berhasil memenangkan lotre sebesar 6 juta baht. Namun hal yang dikhawatirkan terjadi, tiket lotre tersebut sudah dirampas preman kala itu. Ibunya yang panik langsung mengajak Tai untuk segera kabur dari rumah, karena sebentar lagi pemilik 4 tiket lotre yang sudah memesan sebelumnya akan datang. Ketika mereka baru keluar rumah, mereka sudah dihadang oleh pemilik lotre. Keempat pemilik lotre tersebut adalah Bit, Hung, Zo, dan Wen. Keempatnya memiliki latar belakang yang menarik, di mana Kung adalah mantan petinju amatiran, Wen aktor figuran, Zo MC sebuah acara yang cukup anti-mainstream, sementara Bit berprofesi sebagai tukang duplikat kunci. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka semua berniat melapor ke polisi untuk menangani kasus ini. Namun sesampainya di kantor polisi mereka mengurungkan niatnya setelah melihat beberapa polisi telah tewas akibat ulah para preman yang mencuri tiket lotre mereka. Kemudian mereka semua bekerja sama dan membuat rencana. Awalnya mereka berencana menyusup untuk mengambil lotrenya dari para preman, namun Tai mencegahnya dan menolak karena keamanan di tempat tersebut sangat ketat, bahkan pagarnya saja dialiri arus listrik. Pada malam itu, Tai tidak bisa tidur karena memikirkan rencana, hingga di pagi hari akhirnya dia menemukan sebuah ide. Dia pun mulai mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang ada di tempat preman tersebut, dan ketemulah dengan Bos Chi, merupakan orang yang mempunyai jasa debt collector ini, dan merupakan bos dari para preman tersebut. Namun, rencana yang dibuat oleh Tai tak disetujui oleh rekan-rekannya, karena terdengar begitu mustahil, namun Bit setuju untuk menjalankan rencana tersebut meskipun mustahil untuk berhasil, hingga mereka semua sepakat untuk mencobanya. Mereka pun menyiapkan semua hal untuk menjalankan rencana. Langkah pertama dimulai dari Zo, yang berperan sebagai sekretaris seksi datang menaiki mobil mewah, kemudian Wen menyamar sebagai kepala dewan, dan didampingi oleh Zo sebagai sekretarisnya. Dengan instruksi dari Tai, kedatangannya Wen ini ditujukan untuk menantang bos dalam sebuah taruhan, yaitu melakukan pertandingan tinju dan bertaruh 1 juta baht. Awalnya bos ragu-ragu, tapi setelah Wen memanggil petarung yang akan bertanding nantinya yakni Hung, sekilas, bos melihat Hung mempunyai wajah seperti petinju terkenal, hingga pada akhirnya bos terpancing dan mereka sepakat untuk bertanding nantinya. Adegan berganti di mana para preman sedang membicarakan tentang Grit, anak buah kepercayaan bos, yang sering mendapat tugas khusus untuk menghabisi orang-orang yang membangkang kepadanya. Di sisi lain, Tai dan Bit duduk di sebuah bangunan sambil menatap keadaan. Kemudian Bit bercerita bahwa ayahnya dulu ditabrak oleh pengusaha kaya, hingga mengalami koma, namun orang tersebut tak dipenjara karena kurangnya bukti.
Oleh karena itu Bit berniat memenangkan lotre tersebut untuk menyewa pengacara dan memberi keadilan untuk ayahnya. Adegan berganti di mana Bit dan Tai menjalankan rencananya yang menyamar menjadi anggota keamanan di perusahaan para preman. Sementara itu Wen, Zhou dan Hung bertemu dengan bos, karena pada hari ini pertandingannya akan segera dimulai. Wen kemudian memberikan uang taruhan sebanyak 1 juta bat, di mana uang tersebut hanya 100 bat uang asli, sisanya uang palsu. Di luar dugaan dia berhasil menipu bos dan anak buahnya, sehingga petarung bos keluar untuk menerima tantangan. Melihat lawannya yang sangar, membuat mental Hung langsung ciut bahkan sampai membuatnya hampir kabur. Namun untungnya Zhou menahannya dan memotivasinya untuk melawan rasa takutnya. Mendengar hal itu Hung mulai mendapat kembali rasa kepercayaan dirinya. Pertandingan dimulai. Di awal pertandingan Hung menguasai permainan. Bahkan saking semangatannya dia sampai memukul buah zakar lawannya. Selama pertandingan berlangsung, mereka berdua saling bergantian menguasai permainan, hingga tiba saatnya Zhou beraksi, di mana dia menggoda salah satu preman yang memegang kunci dengan tatapannya yang seksi, dan memanggil preman tersebut ke sebuah ruangan kosong untuk bermain. Di dalam, Zhou berhasil mengambil kuncinya, hingga tak lama kemudian datanglah Tai yang langsung memukul preman tersebut sebelum adegan bertambah panas. Adegan kembali ke pertarungan Hung, di mana selama pertandingan itu dia kalah telak bahkan mukanya sampai bonyok, tetapi dia masih tetap semangat dan terus bangkit untuk memukul lawannya. Namun yang dia pukul malah wasitnya. Di sisi lain, meskipun Tai dan Bit berhasil mendapatkan kunci, namun gembok kuncinya ternyata diganti dengan sidik jari, sehingga mereka menyeret preman pingsan itu untuk membuka pintu dengan sidik jarinya. Sesampainya di dalam, ternyata kunci yang dia bawa tak cocok dengan kunci lemari, namun Bit yang mempunyai kemampuan reparasi kunci melakukan aksinya sehingga mereka berhasil membuka pintu lemarinya. Namun ketika berhasil membukanya, lotre tersebut sudah tidak ada dan ternyata kotak berisi lotre tersebut sudah dicuri oleh preman yang satunya. Tiba-tiba preman yang pingsan terbangun dan hampir membunuh Tai. Mereka berduel sengit hingga akhirnya preman tersebut berhasil dilumpuhkan dengan setruman kuat dari Bit. Di sisi lain, Grit yang merasa curiga kemudian meneliti dengan baik tentang Hung, dan akhirnya menemukan fakta bahwa petinju profesional yang mereka lawan adalah palsu, karena petinju yang asli sedang melakukan live di TV. Ketika bos meminta penjelasan dari Wen, Hung memanfaatkan situasi dengan menendang kepala bos dan kabur dari lokasi. Sementara itu Zhou yang sedang mencari jalan keluar tak sengaja bertemu dengan preman yang mencuri kotak lotre, sehingga mereka berdua saling berebut untuk mendapatkannya. Namun untungnya Tai datang dan membantu Zhou, disusul kedatangan Hung dan Wen, sehingga kelimananya berkumpul dan segera mencari jalan keluar sambil membawa kelima lotre tersebut. Namun saat mereka akan keluar ruangan, muncullah Grit dengan membawa pistol dan meminta mereka untuk mengembalikan tiket lotre itu. Jika menolak maka mereka akan mati. Tapi mereka tetap tenang karena mereka sudah merencanakan rencana B, yaitu untuk membakar seisi ruangan, karena ruangan tersebut berisi petasan. Tai melemparkan kotak berisi lotre tersebut sembari menyalakan api untuk meledakkan ruangan, dan segera setelah itu mereka melarikan diri menggunakan mobil yang ada di parkiran. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari kejaran para preman dan berkumpul, namun tiba-tiba Wen terjatuh dan membuat mereka semua panik, tapi ternyata Wen hanya kesusahan bernafas karena pakaian yang dia pakai terlalu ketat. Tak lama kemudian Grit datang membawa ibu Tai sebagai sandarannya, dan mengancam agar mereka segera mengembalikan tiket lotre tersebut. Tai berpura-pura menyerahkan lotrenya, namun dia langsung merebut senjata itu, begitupun dengan yang lain. Tapi dalam perebutan tersebut ibu Tai tertembak, dan ketika Grit akan menembaknya, tiba-tiba ternyata Tai telah menyewa beberapa preman untuk membantunya. Namun para preman tersebut juga mengambil loterenya, yang dianggap sebagai bayaran atas bantuan mereka. Adegan berganti dengan memperlihatkan Tai membawa ibunya ke rumah sakit untuk menyembuhkan lukanya. Untungnya mereka tepat waktu sehingga ibu Tai berhasil diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, mereka berlima terlihat merenung di pinggir danau. Mereka menyadari bahwa uang sebesar apapun tak seberapa berharganya dengan nyawa mereka, dan mereka mengungkapkan tidak akan mengulangi rencana bodoh seperti itu lagi.
tapi sekarang mereka kebingungan bagaimana caranya mendapatkan uang. Lalu, terbersit di pikiran Tai untuk menjual mobil yang mereka curi dari parkiran. Plot twist dari film ini muncul ketika mereka membuka boks belakang mobil tersebut, yang ternyata terdapat ayam petarung yang bernilai 80 juta baht, di mana hal itu jauh lebih banyak dibanding lotre yang mereka perebutkan. Dengan uang tersebut, Hung membangun tempat tinjunya sendiri. Wen berhasil menjadi aktor terkenal. Zhou tetap menjadi pembawa acara, namun kali ini dia selalu menjadi pembawa acara penting. Sementara Tai berhasil membuka usaha lotre yang lebih besar bersama ibunya, tapi berbeda dengan Beat karena tidak happy ending. Setelah dia menyewa pengacara untuk memberikan keadilan kepada ayahnya, ternyata dia tetap gagal karena dia melawan orang kaya. Dan seminggu setelah persidangan itu ayahnya meninggal dunia. Keempat temannya yang mendengar hal itu memutuskan untuk membantunya dan membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh orang kaya itu, dengan menyamar menjadi tim penasehat dari salah satu perusahaan. Film diakhiri dengan memperlihatkan mereka berlima berjalan menuju pembalasan. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.